Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elvira Ayu Rosdiana dengan nomor pokok mahasiswa 2017 01 500 431. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah mengenai konseling kesehatan. Enjoy and keep for watching. Di sini yang pertama ada namanya kesehatan remaja. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan? Kesehatan sendiri adalah keadaan kesejahteraan seluruhnya, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial. Bukan hanya terbebas dari penyakit fisik saja, akan tetapi kesehatan di sini yaitu sehat secara jasmani dan rohani dalam diri remaja tersebut. Tadi kita sudah mendeskripsikan mengenai kesehatan. Selanjutnya, kita mendeskripsikan mengenai remaja. Apa sih yang dimaksud dengan remaja dan usia berapa yang tergolong dalam usia remaja? Remaja, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah seorang yang berusia di antara 10 sampai 18 tahun dan merupakan penduduk Indonesia yang cukup besar. Hampir 20% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Dari pemaparan mengenai kesehatan remaja, pastinya timbul mengenai pertanyaan mengapa perlu memperhatikan kesehatan remaja? Jawabannya yang pertama, jumlah remaja di Indonesia lebih kurang 20% dari populasi. Yang kedua, remaja merupakan aset sekaligus investasi generasi mendatang. Yang ketiga, upaya pemenuhan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, untuk melindungi sumber daya manusia. Dalam kesehatan remaja, pastinya ada berbagai masalah-masalah kesehatan. Masalah-masalah kesehatan remaja di Indonesia antara lain kurangnya zat besi, kurangnya tinggi badan, kurangnya energi kronis atau kurus, kegemukan atau obesitas yang diderita oleh remaja tersebut. Dalam masalah kesehatan remaja, pastinya ada pencegahan yang bisa dilakukan oleh remaja tersebut. Seperti misalnya olahraga, makan minuman yang bergizi, tidak merokok, tidak mengkonsumsi narkoba, istirahat yang cukup, menghindari stres, hindari pergaulan bebas, serta menciptakan lingkungan yang sehat. Dalam kesehatan remaja, tidak hanya kesehatan fisik saja yang dijaga, maupun kesehatan jasmani dan rohani. Akan tetapi, remaja pun harus menjaga kesehatan reproduksi, seperti memakai handuk yang bersih, kering, lembut, serta tidak berbau, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari, serta menggunakan celana dengan bahan yang mudah menyerap, agar tidak lembab pada sistem reproduksi remaja. Pada remaja, rentan sekali terkena penyakit seksual. Hal ini disebabkan adanya hubungan seks bebas. Seks bebas akan menimbulkan tertular atau menularkan berbagai penyakit seksual seperti HIV dan AIDS. HIV dan AIDS.
HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Pada saat sistem kekebalan tubuh telah begitu parah rusaknya oleh HIV, sehingga berbagai penyakit telah menyerang tubuh tanpa ada sistem kekebalan yang melawannya. Hal ini berarti orang yang terinfeksi HIV tersebut sekarang telah masuk ke dalam kondisi AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala yang diakibatkan oleh hilangnya atau berkurangnya kekebalan tubuh dalam diri seseorang. Cara penularan penyakit atau virus HIV dan AIDS bisa terjadi jika ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung penyakit HIV tersebut. Misalnya cairan kelamin melalui hubungan seksual, darah melalui penggunaan jarum suntik yang telah tercemar HIV, ASI dari ibu pengidap HIV atau penderita AIDS bagi bayinya. Karakteristik lain dari korban penyakit HIV atau AIDS bisa juga disebut dengan gejala dari tertularnya penyakit HIV ini. Bisa terlihat dari antara lain diare berkepanjangan, infeksi jamur yang tidak kunjung sembuh, serta penurunan berat badan pada orang tersebut. Dari berbagai penyakit, tentunya ada dampak negatif yang akan terjadi. Dalam penyakit HIV ini, dampak negatif yang akan terjadi diantaranya menurunnya fungsi kekebalan tubuh, pemberlakuan hukum sosial dari penderita HIV atau AIDS, penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, mudah menular dan mematikan, serta menurunnya angka harapan hidup dalam kehidupan seseorang. Dalam penyakit HIV dan AIDS, ada beberapa hal yang tidak dapat menularkan penyakit tersebut, seperti bersenggolan atau menyentuh, berjabat tangan, melalui bersin atau batuk, menggunakan WC atau toilet yang sama, tinggal serumah, serta menggunakan piring dan alat makanan yang sama. Jadi, penyakit HIV dan AIDS ini bisa tertular jika kita bercampur cairan tubuh terhadap penderita HIV dan penyakit AIDS tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan remaja dan penyakit seksual. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.